Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bareng aku Ladies di YouTube channel Relax with Ladies. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kali ini cerita ini datang dari pasangan pasutri yang sekarang kurang lebih nih pernikahannya berusia sekitar 25 tahunan. Cukup lama ya. Tapi uniknya nih mereka bertemunya bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Kebetulan mereka ini TKI, teman-teman. Mereka sedang bekerja di negeri jiran, ya. Mereka bekerja di negeri jiran. Mereka bertemu di sana juga. Nah, cowoknya nih usianya sekitar 28 tahun, sedangkan ceweknya 30 tahun, lebih tua 2 tahun. Tapi nggak masalah ya, karena zaman sekarang itu zaman dulu ya, 25 tahun yang lalu. Zaman sekarang banyak berondong dapat tante-tante, tapi nggak masalah, yang penting tanggung jawab, setia, pengertian, why not, kayak gitu ya. Nah, mereka ini teman kerja, cuman beda tempat. Nah, mereka di sana bekerja udah kurang lebih 4 tahun nih, sama-sama 4 tahunnya. Mungkin sama-sama dari perantauan, akhirnya mereka klop gitu ya. Mereka saling dekat, saling memberikan perhatian, akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Dan pada saat pacaran nih mereka ya cocok, gimana kalau kita nikah aja. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di saat tahun kelima mereka kerja di sana. Nah, mereka menikah, pulanglah mereka ke Indonesia untuk melaksanakan pernikahan mereka di Indonesia. Setelah menikah nih mereka balik lagi ke negeri jiran, balik lagi ke tempat mereka kerja, dan si istrinya juga ikut di sana. Mereka tinggal serumah. Nah, tak lama kemudian, kurang lebih 5 bulan kemudian, istrinya ini hamil anak pertama. Nah, di kehamilan anak pertama ini dia mulai rewel nih kehamilannya. Akhirnya, karena di sana cuma berdua ini nggak ada keluarga. Nah, suaminya ini khawatir ada apa-apa, kenapa-kenapa dengan istrinya dan jabang bayinya ini. Akhirnya, istrinya ini disuruh pulang nih. Disuruh balik ke Indonesia nih sama suaminya. Udah, sayang kamu gimana kalau kamu di Indonesia aja, kamu melahirkan di sana aja, karena di sini nggak ada yang jagain. Aku kan kerja sehari semalam, tahu sendiri kan waktunya kayak gimana. Akhirnya si istri ini mensetujui keputusan dari suaminya. Nah, pulanglah si istri ini ke Indonesia. Akhirnya hamil di Indonesia dan melahirkan di Indonesia anak pertamanya. Nah, datanglah si suaminya ini pulang menjenguk kelahiran putri pertamanya. Kebetulan anaknya putri nih, dan kebetulan namanya juga Putri gitu ya. Oh iya, inisial P. Nah, sebut saja tadi pasangan suami istri nih Mercedes T dan Mr. A. Mercedes T dan Mr. A. Nah, kelahiran anak pertama nih, mereka bahagia banget. Nah, suaminya di situ cuma 2 bulan aja, tapi 2 bulan tuh udah cukup lama. Akhirnya suami kembali harus bekerja lagi di tempat kerjanya di negeri jiran itu tadi. Nah, akhirnya LDR ya mereka ini ter, terpisah oleh benua lautan gitu ya. Nah, LDR jauh banget, Malaysia Indonesia nggak jauh-jauh amat sih. Nah, si istrinya ini membesarkan seorang diri nih, dibantu oleh ya keluarga si istrinya ya, anak pertamanya. Kemudian si suami ini memang jarang pulang karena kan di luar negeri tahu sendiri kan, nggak bisa pulang sewaktu-waktu kecuali ada momen-momen yang sangat urgent baru bisa pulang. Nah, kebetulan suaminya ini pulangnya awal-awal ini setahun sekali pada saat lebaran aja. Pulang. Jadi pulang di saat anak usia setahun, di saat anak usia 2 tahun, kayak gitu terus di saat anak usia 3 tahun dan seterusnya. Nah, kemudian di usia 5 tahun nih, di usia 5 tahun, nah ini pulangnya agak lama nih. Agak lama, cutinya agak lama sampai akhirnya si istri ini hamil anak kedua. Hamil anak kedua dan lagi-lagi LDR lagi. Si suaminya ini merantau lagi ke negeri jiran. Tapi emang si suami ini tanggung jawab gitu ya. Karena memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Rumah sudah ada, yang tadinya ngontrak, rumah sudah dibelikan. Kemudian ada tokonya juga, tabungan juga. Tanggung jawab, ya emang harus tanggung jawab ya kan, sudah punya anak 2 nih, mau 2. Nah, di kehamilan kedua ini, nah istrinya lagi-lagi LDR, dia hanya hidup bertiga di rumah barunya. Hidup bertiga. Nah, kelahiran anak kedua, suaminya datang lagi nih, pulang kampung ngelihat proses lahiran anak keduanya, cowok.
Bahagia banget nih, udah lengkap cowok dan cewek. Kemudian si suaminya ini pulang 2 bulan aja nih cutinya untuk melihat prosesi kelahiran anak keduanya. Setelah 2 bulan kembali lagi ke negeri jiran, kembali lagi merantau. Lagi-lagi si istri, si ibu 2 anak ini membesarkan 2 anaknya sendirian sampai akhirnya mereka dewasa. Nah, lama-kelamaan si suami ini udah nggak pulang setahun sekali. Nggak tahu entah saking sibuknya di sana, sehingga tidak bisa mendapatkan cuti sewaktu-waktu. Jadi pulangnya itu nggak mesti, nggak tentu gitu. Yang tadinya setahun sekali di saat lebaran pulang, ya akhirnya beliau itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun baru pulang. Kayak gitu. Tapi untuk jatah nafkah bulanan sih udah ada selalu on time kayak gitu ya. Nah, kalian kira-kira bisa membayangkan nggak apa sih yang terjadi? Plot twist-nya apa dari cerita ini? Kemudian, nah si suami ini udah ancang-ancang nih, anakku nanti harus kuliah. Meskipun usianya baru menginjak usia 6 tahun nih, si anak pertamanya, sedangkan si anak keduanya baru masih balita ya. Ancang-ancang nih suami aku harus menyiapkan dana kuliah untuk anakku nanti, anakku harus kuliah. Nah si bapak ini menyiapkan nih, makanya nggak jarang pulang ya, jarang pulang, jadi jarang ambil cuti. Ketemunya biasanya setahun sekali, sekarang berubah menjadi 3 tahun sekali, kadang 4 tahun sekali. Nah seterusnya begitu sampai hari ini di usia anak pertamanya menginjak 23 tahun. Ketika bapaknya ini pulang, mereka sangat bahagia sekali. Sekali pulang, karena lama nih pulangnya 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, 3 tahun sekali. Pulangnya itu lama, langsung 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Bahagia dong, tapi setelah ditinggal mereka sedih lagi. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kepala keluarga harus bisa memenuhi dan bertanggung jawab atas kebutuhan anak dan istrinya. Nah, hidupnya mereka ini sangat bahagia sekali gitu loh. Karena semua kebutuhannya terpenuhi, 2 anak dan istrinya ini sangat terpenuhi. Apapun yang diinginkan selalu diusahakan oleh suaminya. Nah, dan mereka juga ya pasrah lah ya apa yang terjadi dengan suaminya di sana. Meskipun mereka itu ada yang ngomporin gitu, hati-hati loh ya suami kamu bertahun-tahun di sana, nggak ditemenin, hati-hati nanti ada yang godain, hati-hati nanti dia nikah lagi. Ya istrinya cuma bilang ya udah aku pasrah mau gimana lagi. Aku nggak bisa nemenin karena anakku di sini sekolah. Suami tak suruh pensiun juga nggak mau, belum mau karena masih betah di sana. Ya udahlah, cari uang sebanyak-banyaknya nanti pada saat pensiun ya kita gunakan dana pensiun itu mungkin untuk bisnis di saat hari tua nanti. Nah jawaban istrinya itu seperti itu, bijak banget. Dia pasrah meskipun nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, entah suaminya itu selingkuh atau nikah lagi, ya dia hanya bisa pasrah. Ya dia nggak bisa banyak melakukan sesuatu hal karena jarak yang memisahkan mereka. Nah, suatu ketika nih, bahagia banget semua kepenuhan dipenuhi, kebutuhan dipenuhi, anaknya kuliah udah ada biaya, ya udah ada biaya. Nah, di rumah juga ada usaha bisnis toko nih, toko kelontong si istrinya ini. Pokoknya nyaman lah, bahagia. Sampai-sampai dia nggak begitu merhatikan suaminya udah berapa lama ini nggak pulang kayak gitu ya karena semua kebutuhannya terpenuhi dan mereka juga selalu video call hampir setiap hari itu video call jadi seolah-olah pasangan suami istri dan keluarga ini kayak ada berdekatan kan hampir setiap hari video call kayak gitu. Nah ternyata nih plot twistnya sang suami tadi, sang bapak yang sangat bertanggung jawab tadi. Iya benar, tanggung jawab, sayang banget sama keluarga, selalu mengusahakan apapun kebutuhan keluarganya. Ternyata ya namanya laki-laki ya guys ya, emang nggak betah gitu ya. Ternyata ini suaminya menyimpan perempuan lain. Ternyata suaminya menikah dengan wanita lain. Suaminya menikah lagi dengan wanita lain yang ada di negeri jiran tersebut. Dan wanita itu juga sama dari satu negara gitu sama suaminya ini. Nah ini tidak diketahui awalnya oleh istrinya. Sangat harmonis, pintar sekali ini menyembunyikan wanita lain itu. Karena kalau di video call tuh selalu seolah-olah ini suami ini ada di rumah kontrakan, nggak ada siapa-siapa, meskipun teleponnya malam, tengah malam, aman gitu loh. Jadi nggak ada kecurigaan, walaupun di luaran sana
ada temen keluarga si istri ini selalu ngompor-ngomporin, hati-hati suami kamu nggak pernah kamu nggak kesana lagi, udah bertahun-tahun nggak pernah pulang, hati-hati nanti di sana dia kegoda sama wanita lain, digoda terus ngikut. Nah, kamu hati-hati. Tapi si istri ini cuek gitu. Ya mau gimana lagi? Aku nggak bisa berbuat banyak. Ya aku pasrah. Mau gimana lagi? Tapi selama ini dia baik-baik aja, selalu tanggung jawab, selalu perhatian, telepon juga selalu diangkat. Nggak ada masalah tuh. Kayaknya enggak deh, suamiku pasti setia. Namanya laki-laki. Tapi ya kita nggak tahu lagi apa yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Nah, suaminya ini sangat nyimpan rapi banget sehingga keluarganya tidak menaruh curiga sama sekali, meskipun teleponnya tengah malam, pagi, subuh itu selalu ready gitu loh. Nggak pernah ada curigaan ada suara anak atau suara perempuan lain di situ, nggak ada, nggak pernah ada. Nah, di sini ketahuannya si suami ini ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain ketika anak laki-lakinya nih. Nah, anak laki-lakinya ini di saat anak laki-lakinya ini kelas 2 SMA ya, dan kakaknya ini udah kuliah nih, kelas 2 SMA. Biasanya dia tuh janjian kalau mau Vicky, janjian WA dulu gitu kan. Pak, aku nanti telepon jam segini, aku telepon karena dia tahu jam-jam bapaknya kerja, jam-jam bapaknya istirahat tuh dia tahu. Nah, nggak tahu ini tiba-tiba dia telepon aja gitu loh. Mungkin saking kangennya atau refleks aja tiba-tiba si anak cowok ini telepon video call gitu ya. Telepon biasa gitu. Telepon biasa lah, diangkatlah sama bapaknya nih, telepon biasa. Nah, mungkin tanpa sengaja nih si bapaknya yang tadinya mau angkat telepon biasa kegeser tuh, kepencet video call. Jadi kebuka tuh video call, kebuka videonya. Nah, bapaknya ini masih nggak sadar pada saat gini dia kebuka dong videonya. Sedangkan di sini juga ngebuka karena kayak ada panggilan, oh, kok ada video call, ya akhirnya dibuka juga nih sama anak cowoknya, dikira memang bapaknya pengen video call, ternyata bapaknya itu nggak sengaja, kepencet aja. Nah, pada saat bapaknya ngebuka nih videonya, ada adegan seperti gitu kan, kayak mengarah apa ya, ke arah perempuan, seorang perempuan. Nah, pada saat bapaknya membalikkan badan gini, bapaknya masih belum sadar kalau ini video call. Nah, ternyata di belakang bapaknya itu ada seorang perempuan dan anak, seorang anak kecil balita gitu ya. Ada anak kecil balita di situ. Nah, anak cowoknya ini bingung, ini bapak video call tapi itu siapa, dikiranya bapaknya memang sengaja mau video call tapi itu siapa, tapi kok video call tuh kelihatan bukan mukanya, jadi kayak pipi tapi kelihatan orang di belakang. Nah, itu kayak tangan ini kayak apa ya, ragu gitu loh antara telinga tapi kelihatan yang di belakang tuh ada perempuan sama seorang anak, dan bapaknya kayak beradegan kayak memberikan kode ke belakang tadi ke mungkin istrinya ya itu ya. Nah, anaknya bingung kan, ya dia ngobrol seperti biasa, dia belum nanya siapa itu wanita di belakang itu. Nah, akhirnya setelah mereka ngobrol direkam dong sama anaknya ini, kebetulan direkam gitu kan. Nah, setelah direkam dia nggak naik sesuatu sama bapaknya, Pak itu siapa di belakang ada perempuan dan anak itu siapa, dia nggak nanya, dia ngerekam aja gitu, kayak refleks aja gitu. Setelah di mengakhiri telepon nih, setelah mengakhiri telepon, nah si anak laki-lakinya ini langsung melihat ulang video rekaman tadi. Dia penasaran, ini siapa perempuan di dalam rumah, ada anak kecil gitu kan. Nggak mungkin kalau saudaranya bapak di sana lo sendirian. Masa iya temennya, masa temennya pakai baju kayak gitu loh, kayak baju rumahan, daster kayak gitu loh. Akhirnya, nah si anak ini merahasiakan, nggak ngomong sama ibunya. Nah, suatu ketika teleponlah lagi anaknya ini, tapi bapaknya masih ngeh ya, nggak kebuka lagi video call-nya. Ya telepon seperti biasa. Nah, anak ini kemudian nyeletuk, "Bapak tinggalnya di mana? Sama siapa?" Gitu kan. Nah, bapaknya jawab dong, "Ya Bapak di sini sama teman-teman, sama di mes nih ngontrak berlima sama teman-teman leh." Gitu. "Kenapa emang nak? Kok tumben kamu naik seperti itu?" "Oh, emang ada ceweknya ya Pak di situ?" "Ya enggak lah, cowok semua. Bapak kan cowok, mana ada satu rumah sama cewek. Ya cowok semua lah." Nah, anaknya ini langsung mengerutkan dahi gitu kan. Terus kamar itu perempuan siapa? Terus ada ini ya Pak, ada pembantu mungkin ART gitu. Ya nggak ada lah, di sini semua cuci masak sendiri-sendiri, cuci baju sendiri, nggak ada pembantu, nggak ada ART. Semakin curiga dong si anak ini. Terus perempuan kemarin dia selalu merahasiakan ini sama ibunya. Nah, suatu ketika nih chat lagi, "Bapak lagi di mana? Ngapain?" "Bapak kerja." "Bapak kerja," gitu kan. Nah, di sini nih
plot twistnya. Suatu ketika nih, anaknya kan selalu penasaran, cuma dia masih belum menemukan bukti. Belum menemukan bukti yang akurat. Suatu ketika nih, anaknya pingin telepon, video call lagi. Dan ternyata HP-nya ini nggak dibawa sama bapaknya waktu kerja. Kemungkinan lupa ya. Di sini mungkin letak apesnya. HP ini nggak dibawa sama bapaknya kerja. Nah, anaknya telepon dong, video call. Kemudian ada yang angkat, ternyata yang angkat itu anak kecil di situ yang tadi dipangku oleh seorang wanita. Anak kecil di situ, diangkatlah nih video callnya. Halo gitu kan, halo gitu. Lah, kok anak perempuan kayaknya kemarin yang sedang duduk di pangku seorang perempuan gitu kan. Wah, kebetulan nih, halo adik, ada nggak bapak ini gitu kan, sambil nyebutin namanya bapak A gitu kan. Oh, bapak kerja gitu kan, bapak kerja. Loh, kamu siapa? Adik ini siapa? Aku anaknya. Kaget dong si putranya ini. Aku anaknya. Anaknya siapa? Anaknya bapak A. Ibu kamu siapa? Ibu masih masak. Coba dia tunjukin ke ibunya. Namanya anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya, ditunjukkan dong ke ibunya. Coba kameranya ini pakai kamera belakang, tapi dia pinter loh, masih kecil. Meskipun kecil dia paham perintah kakaknya ini gitu kan. Nah, dipencetlah kamera belakang, kelihatan ibunya masih masak gitu, sedang masak gitu. Siapa yang telepon gitu kan? Temennya bapak ya, digitukan. Gak tahu gitu kan. Coba deh kasihkan ibunya gitu nih. Ini anak cowok ini kasihkan ibunya lah. Langsung dong teleponan sama perempuan yang ngaku tadi ibunya si anak itu gitu kan. Halo tante, siapa? Kaget dong. Mungkin perempuannya kaget karena di situ ada nama anaknya si suaminya ini. Lah, dia nggak bisa berkata-kata, mau dimatiin juga nggak bisa mungkin ya. Ibu, tante ini siapa? Kok ada di rumah bapak saya? Terus anak kecil itu siapa? Ayo, tolong. Saya pernah lihat tante waktu saya video call sama bapak. Tante ada di belakang bapak sambil mangku anak kecil tadi. Tante siapa? Bukannya bapak tinggal di rumah itu, di mes itu hanya berlima sama teman-teman cowok. Tapi kenapa ini ada perempuan di sini? Tolong jelaskan tante siapa yang jujur gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ini perempuan jujur. Karena dia udah kepergok gitu loh, nggak bisa mengelak lagi HP itu. Oh iya, ya udah. Nanti biar bapakmu aja yang cerita ya. Saya nggak tahu apa-apa, biar bapakmu yang cerita. Saya takut salah ngomong gitu kan. Oh enggak. Pokoknya tante harus ngomong, langsung dimatiin dong sama perempuan ini. Dia bingung, dia takut salah bicara gitu loh. Ya udahlah biar nunggu bapaknya aja. Akhirnya nunggu bapaknya nih sampai malam. Nah, bapaknya malam nih sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat nih ya, waktu jam 8. Nah, si anak cowoknya ini telepon lagi, video call lagi. Akhirnya bapaknya yang angkat. Mungkin sudah ada pesan dari si istri mudanya tadi kan. Halo nak, ada apa? Pak, kaget dong. Bapak jujur deh sama aku. Itu siapa perempuan yang sama anak itu? Itu anaknya bapak, itu istri bapak. Katanya bapak bilang di sini hanya laki-laki aja di mes ini. Kenapa ada perempuan? Kenapa ketika yang ngangkat tadi anak kecil dia ngaku anaknya bapak? Dan kenapa di situ ada perempuan? Dan itu katanya ibunya si anak itu. Berarti itu istrinya bapak. Bapaknya nggak bisa berkata-kata lagi. Udah apesnya mungkin ya. Akhirnya dia jujur. Ya begini nak, bapak cerita ya, mau nggak mau bapak harus cerita karena kamu udah tahu, udah ketahuan juga, bapak udah nggak bisa sembunyi lagi. Akhirnya bapak cerita nih, akhirnya bapaknya cerita nih, karena nggak mau menyembunyikan lagi dan nggak bisa lagi menyembunyikan hal tersebut karena sudah ketahuan nih sama anaknya 2 kali. Akhirnya bapaknya bilang, ya bapak udah nikah lagi sekitar 5 tahun yang lalu. Dan sekarang bapak punya 1 anak usianya 4 tahun, yaitu tadi adik kamu. Itu tadi adik kamu, adik tiri kamu. Kaget dong anaknya. Anak ini nggak nyangka gitu loh. Karena kehidupan rumah tangga orang tuanya yang harmonis, bahagia, selalu dipenuhi kebutuhan, tidak ada kecurigaan sama sekali. Nah kok delalah menunjukkan gitu loh. Allah menunjukkan pada saat video call pertama kok di situ bapaknya ini salah ngangkat, kok di situ kelihatan ada perempuan dan anak. Ternyata itu adalah istri kedua bapaknya dan sudah mempunyai 1 anak perempuan usianya 4 tahun. Hancurlah hati anak laki-laki ini. Dia tidak bisa berkata-kata, dia nggak tahu mau ngomong apa sama ibunya. Cuman bapaknya bilang, ini urusan bapak, kamu nggak usah ikut-ikut, yang penting kamu tahu dulu, kamu nggak perlu ngasih tahu kakak dan ibu kamu, biar nanti bapak yang ngomong. Nah,
Si anaknya ini emosi, dia panas dingin, dia nggak tahu harus bagaimana, harus berbuat apa. Dia kasihan sama ibunya, di sisi lain ibunya harus tahu, tapi di sisi lain dia nggak tega mau ngasih tahu ibunya. Akhirnya dia diem nih, si anak cowok, diem dulu. Dia berpikir dingin, aku harus gimana? Aku harus ngomong sama ibu, atau aku diem biar bapak yang ngomong sama ibu. Karena dia nggak tega, akhirnya dia ngikutin perintah bapaknya, dia diem. Akhirnya mungkin bapaknya juga lagi mikir ya, cari waktu yang tenang. Beberapa hari kemudian bapaknya telepon si anak cowoknya tadi, bukan telepon ke istrinya. Telepon si anak cowok lagi, kamu lagi di mana? Ibu kamu ada nggak? Ya udah, mungkin ini waktunya bapak ngobrol nih sama ibu. Nah, disambungkan dong ke ibu. Ibunya nggak tahu apa-apa nih. Ibunya nggak tahu apa-apa. Ibunya seneng dong, tumben ayah telepon banget ini. Nah, bapaknya mukanya udah pucet gitu ya. Kamu sakit ya? Kok pucet gitu? Nah, istrinya tanya kayak gitu kan. Kamu sakit ya? Kok pucet kayak gitu? Ibu tenang dulu ya. Ibu tenang dulu. Bapak mau ngomong sesuatu. Tapi sebelumnya bapak mohon maaf banget. Karena ini sangat menyakitkan ibu mungkin. Tapi bapak nggak bisa sembunyiin lagi. Bapak sekarang harus ngobrol. Dan bapak pasrah, ibu mau ngapain bapak udah pasrah banget. Ada apa toh pak? Kok kayak serius banget, ada apa? Nah ibunya nggak tahu nih, sedangkan anak cowoknya ini udah nangis di pojokan sana. Anak perempuannya juga ada nih di sebelah ibunya. Lah bapaknya akhirnya manggil nih istri keduanya dan anaknya. Ada di sebelah. Kaget dong ibunya melotot. Siapa itu? Siapa itu ya kalau ada perempuan sama anak kecil itu siapa? Ngapain duduk-duduk di samping kamu? Iya ini bu, bapak mau kenalin, ini istri bapak juga. Shock dan ibunya langsung duduk, lemes, langsung down. Aduh, pokoknya ibunya juga kaget sebagai disambar petir siang hari karena nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba bapaknya telepon langsung mengabarkan bahwa dia udah nikah lagi dan anaknya udah gede, 4 tahun. Kapan nikahnya? Kenapa baru ngabarin sekarang? Oh, ternyata selingkuh. Kayak gitu. Ibunya shock dong. Apalagi anaknya tuh masih nangis di pojokan sana, apalagi anak perempuannya, cinta pertamanya langsung shock. Apa? Apa ya? Bapak nikah lagi? Apa? Anaknya udah 4 tahun? Ya, beneran ya? Enggak, aku nggak percaya gitu kan anaknya perempuan. Anak perempuannya kayak udah depresi, lebih depresi dari ibunya gitu loh. Yang anak cowoknya dia nangis gak berhenti-henti. Itu karena nggak nyangka di sini kehidupan orang tuanya yang harmonis, saling mencintai, selalu komunikasi, hampir video call setiap hari. Ternyata bapaknya menyimpan perempuan lain dan sudah menikah, bahkan punya anak. Tapi nggak ada sikap yang mencurigakan, sikapnya tetap seperti dulu-dulu gitu loh. Apakah di sini manipulasi seorang laki-laki itu seperti itu ya, pinter banget menyembunyikan perasaan. Nah, akhirnya mau nggak mau, si istri pertama ini bingung, dia mau menerima tapi dia nggak mau dimadu. Kalau dia minta cerai, gimana kehidupan anakku nanti? Aku nggak berpenghasilan kayak gitu kan, meskipun ada toko. Tapi aku sangat mencintai suamiku. Akhirnya dia nggak bisa berkata-kata, dia matiin teleponnya. Akhirnya dia ngobrol nih sama kedua anaknya, cowok cewek tadi. Gimana leh, dok? Ini bapak kamu telepon ibu, tiba-tiba bilang sudah nikah lagi dan punya anak udah usia 4 tahun. Gimana ini menurut kalian? Mereka sangat hancur, ketiganya sangat hancur dan shock karena tidak menyangka dengan berita yang disampaikan bapaknya secara mendadak ini. Akhirnya ketiganya memutuskan untuk menerima keluarga yang lain, keluarga baru bapaknya tersebut, menerima adik tirinya tersebut. Karena si ibu ini nggak mau kedua anaknya kehilangan bapaknya. Si ibu ini juga nggak mau bapaknya ini udah dianggap sukses nih di sana, ya. Terus aku meninggalkan orang yang sudah sukses, saya nggak mau dong, aku udah nemenin dari nol kayak gitu. Akhirnya istri pertama ini merelakan suaminya menikah lagi. Walaupun hati kedua anaknya hancur, tapi demi anak-anak juga nih, istri pertama merelakan suaminya menikah lagi. Akhirnya dia telepon suaminya, dia mengizinkan menikah lagi, asal kamu bisa adil sama aku dan maduku. Suaminya berkata, maafkan aku ibu, karena aku sudah melakukan ini. Aku juga baru bisa ngomong karena sudah ketahuan dulu sama anak laki-lakimu gitu kan. Kaget dong ibunya, anak laki-laki. Hah?
Berarti kamu udah tahu duluan, Nak, sebelum Bapak ngabarin Ibu. Iya, Bu, akhirnya si anak laki-laki ini cerita. Awal mulanya dia tahu bahwa bapaknya sudah menikah lagi. Ya, yang tadi itu ya, yang video call tidak sengaja seperti itu. Ibunya makin shock. Kenapa kamu nggak bilang sama ibu langsung? Aku nggak tega, Bu, biar bapak aja ngomong sendiri. Ibunya shock dan gak nyangka ini akan terjadi pada kehidupan rumah tangganya. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada desas-desusnya, maksudnya sudah ada kompor nih dari keluarganya, dari teman-temannya. Hati-hati, ternyata itu beneran terjadi pada diri istri pertama ini. Dan dia sekarang benar-benar dipoligami. Nah, suaminya ya lebih lama tinggal di negeri jiran kan, karena memang kerjanya di situ. Jadi lebih banyak waktunya sama istri kedua nih, gitu. Karena pulang ke Indo juga nggak selalu ya, 3 tahun, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Oh mungkin itu yang bikin dia selingkuh dan nikah dengan orang lain di sana. Ya udahlah, bisa dimaklumi mau gimana lagi LDR laki-laki ya, mungkin di sana juga butuh teman, butuh ada yang merhatiin, butuh ada yang ngelayanin, kayak gitu ya. Akhirnya si istri pertama ini mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan keadaan, menerima dengan ikhlas kondisi saat ini bahwa suaminya telah berpoligami dengan wanita lain dan sudah punya anak satu usianya 4 tahun. Mau nggak mau harus terima karena dia juga nggak mau kehilangan suami, dia juga nggak mau anak-anaknya kehilangan bapaknya. Nah, ending dari cerita ini, keluarga ini tetap harmonis. Namun di sini ada bukan desas-desus sih, konon katanya nih ada rencana nih, suatu saat nanti ketika suaminya udah mau pensiun, mau pulang nih ke Indo. Nah, suaminya kan, istrinya ini kan orang Indo juga nih, istri keduanya dan juga pekerja juga di sana. Menurut kalian nih, ini kan masih belum pulang nih, masih belum pensiun. Katanya kalau pensiun nanti rencana suaminya nih mau pulang nih ke Indo. Kira-kira suaminya nanti mau tinggal sama siapa? Istri kedua atau istri pertama atau tinggal bersama dua keluarga? Menurut kalian kayak gimana? Sekarang usianya kurang lebih 55 tahun. Mereka kemungkinan anggap aja 60 tahun udah mulai pensiun, berarti 5 tahun lagi nih. 5 tahun lagi bakal pulang permanen ke Indonesia. Kira-kira si suami ini akan menetap hidup di mana? Di istri pertama atau istri kedua atau bergantian atau tinggal bareng nantinya? Silakan komen di kolom komentar prediksi kalian untuk cerita ini ke depannya, kurang lebih 5 tahun ke depan nanti. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga share video ini supaya video ini tetap berkembang dan saya semakin semangat untuk bercerita. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye.